Halo semuanya, selamat Wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon seorang player. Kita masuk di part 35. Di awal video ini, Pak Carson yang telah kembali ke istana kerajaan tampak sedang menghadap pada pangeran ke-6 kerajaan Ruben yang bernama Geralt de Ruben yang mengatakan, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Carson. Terima kasih atas bantuanmu dalam mengurus upacara ini atas permintaan keluarga kerajaan." Mendengar hal itu, Pak Carson pun membalas, "Saya hanya melakukan tugas yang Anda berikan pada saya." Pangeran Geralt melanjutkan, "Keluarga kerajaan tidak bisa menghadiri upacara ini secara langsung karena adanya insiden gate yang terjadi baru-baru ini. Jadi kuharap kamu bisa mengerti keadaan kami." Pak Carson menimpali, "Apapun yang bisa terjadi di saat-saat seperti ini, saya juga merasa kalau menjaga keamanan keluarga kerajaan adalah hal yang penting. Terima kasih atas pengertian Anda." Pangeran Geralt berkata, Aku dengar ada Knighthood baru yang mengikuti upacara ini. Kalau tidak salah namanya adalah The First Knight, benar?" Mendengar hal itu, Pak Carson mengangguk mengiyakannya. "Benar, Pangeran. Ada tuh keluarga warrior yang juga turut berpartisipasi, tetapi The First Knight lah yang menjadi pemenangnya." Tentu saja, hal itu membuat Pangeran Geralt merasa kagum hingga mengatakan, "Luar biasa, aku juga bisa merasakan sesuatu dari orang itu saat aku melihatnya di akademi waktu itu. Saat kita bermunculan di ibu kota juga, mereka berdiri di garis depan dan melindungi ibu kota dengan kemampuan mereka. Mereka bahkan bisa mengalahkan mata-mata yang dikirim oleh kekaisaran di salah satu gate itu. Sungguh, knighthood yang sempurna untuk menjadi perwakilan di upacara tahun ini. Mungkin mereka bahkan pantas mendapatkan penghargaan dari kerajaan. Bahkan sekarang pun mereka masih mengawasi gate-gate itu untuk memastikan tidak ada monster yang keluar. Aku jadi ingin menemui mereka secara langsung dan memberikan hadiah pada mereka. Bagaimana menurutmu soal itu?" Mendengar semua hal itu, Pak Carson sempat terdiam sebentar lalu membalas, Maafkan saya, tapi The First Knight sudah tak lagi diperbolehkan untuk memasuki gate-gate yang ada di ibu kota." Tentu saja, hal itu membuat Pangeran Geralt kebingungan. Apa-apaan itu? Knighthood dengan kontribusi paling banyak selama insiden gate berlangsung tiba-tiba tidak diperbolehkan memasuki gate. Orang macam apa yang memperintahkan hal bodoh semacam ini? Pak Carson menjelaskan, "Ini adalah permintaan pribadi keluarga Randall yang memegang kendali atas keamanan ibu kota. Mereka bilang kita harus menunjukkan kerja keras kita dengan mengirimkan pasukan kita sendiri. Dan The First Knight hanya diizinkan untuk memasuki gate tempat di mana para mata-mata itu berada, karena di sanalah tempat para sandera ditahan." Mendengar hal itu, Pangeran Geralt yang merasa ada yang aneh mengatakan, "Ini bukan waktunya bagi kedua keluarga itu untuk memulai perselisihan. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi. Aku akan menemui Kon Randall secara langsung." Kita beralih ke sebuah gate di mana terlihat gerombolan monster Armored Bear level 55 berengdi dengan Triad Mutant, Molars, dan Armored yang tengah bersiap untuk keluar dari gate-nya. Namun, di saat gerombolan Armored Bear-nya tinggal selangkah lagi keluar dari gate-nya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Raoul yang langsung menghabisi beberapa dari mereka yang berada di dekat gate-nya. Tentu saja, hal itu membuat sisa gerombolannya merasa waspada hingga Raoul bisa mengecek situasinya sembari berpikir, Armored Bear, jumlah mereka cukup banyak di sini. Kekacauan pasti terjadi di ibu kota kalau mereka berhasil keluar dari gate ini. Aku harus menghabisi mereka semua. Lalu, di saat Raoul memikirkan hal itu, beberapa Armored Bear-nya yang merasa itu adalah sebuah kesempatan tentu langsung menyerangnya bersamaan. Meskipun Raoul sendiri menyadari hal itu, ia hanya tersenyum melirik ke arah mereka. Karena bersamaan dengan terjangan mereka, para bawahannya, Philip, Jack, Pierce, dan Josh muncul membereskan mereka. Hingga para Armored Bear lainnya tak punya kesempatan untuk maju. Namun, setelah kemunculan mereka, melihat para Armored Bear-nya yang masih banyak di sana, mereka berempat berkomentar, jika ini akan memakan banyak waktu. Mereka juga baru sampai di pintu masuk, yang berarti ini baru permulaan. Meskipun begitu, mereka harus menghentikan para monsternya di sini. Mereka tidak boleh membiarkannya keluar. Saat keempat anak buahnya mengeluhkan hal itu, Raoul pun menenangkan mereka. "Jangan khawatir, Dax. Toh, pemeran utama di gate ini bukanlah kita.
Tepat setelah Raul mengatakan itu, Nakia memasuki gate-nya sembari berkata, "Maafkan aku terlambat, memasak potion itu cukup memakan waktu." Mendengar permintaan maafnya, Raul pun tersenyum membalas, "Tak apa Nakia, kalau pemeran utama kita di misi kali ini. Tunjukkanlah pada mereka sehebat apa kemampuan alchemy milikmu." Dengan begitu, Nakia pun memulai aksinya, di mana ia mengkombinasikan alchemy dengan magicnya, hingga sebuah ledakan yang begitu menyilaukan terjadi. Tentu saja, hal itu mengejutkan mereka semua. Bahkan Raul yang terpana pun berpikir, dia tidak menggila, karena adiknya bisa diselamatkan. Aku sudah berekspektasi kalau kemampuannya akan jadi lebih lemah, tapi tetap saja ini luar biasa. Alchemy magic milik Nakia ternyata sudah sekuat ini. Wah, ini sih melebihi ekspektasiku. Sekarang, karena kami sudah memiliki magician yang cukup OP, kekuatan pasukan kami kini bertambah secara drastis. Nakia akan menjadi kartu as terkuat kami. Saat kemudian, setelah menghabisi semua armor birnya, Nakia langsung merasa malu karena semua orang menatapnya. Apa aku terlalu berlebihan? Pilih pun menyangkalnya. Bukan seperti itu. Itu tadi sangat sempurna. Caramu menggunakan potion untuk amplifikasi mana itu sangatlah menakjubkan. Tentu saja anggota yang lain pun memuji hal itu. Raul juga mengatakan, "Tadi sangatlah luar biasa. Semuanya jadi lebih mudah berkatmu, Nakia. Tapi ini baru permulaan. Ayo kita maju, kita kalahkan Guardian dari gate Rangse ini." Kita beralih ke Randall County, di mana Pak Hudson tengah menyambut Pangeran Geralt yang berkunjung ke kediamannya. "Maafkan saya yang mulia. Saya tidak tahu kalau Anda akan datang kemari. Jadi, saya tidak bisa menyambut Anda dengan baik." Mendengar hal itu, Pangeran Geralt tersenyum membalas, "Tak apa, Conranda. Aku juga tidak berharap demikian saat datang kemari. Jadi, aku harap kau tidak menyalahkan dirimu sendiri soal itu. Lalu, aku ingin berbicara serius denganmu, karena hal ini cukup penting. Jadi, aku akan langsung ke intinya saja. Aku dengar pihak Randall meminta First Knight untuk dilarang memasuki gate itu. Bisakah kau menjelaskan alasanmu?" Pak Hudson pun menjelaskan, "Larangan itu adalah cara untuk mengontrol gate di ibu kota dengan lebih efisien. Ini adalah keputusan yang dibuat dengan diskusi saya bersama penjaga ibu kota. Pelarangan ini juga berlaku pada Knighthood lain, jadi yang terdampak bukan hanya di First Knight saja." Mendengar alasannya, dengan sikap tenangnya, Pangeran Geralt mengatakan, "Aku paham kalau kau peduli dengan keamanan ibu kota, tapi ini adalah situasi kritis, yang dimana setiap prajurit yang ada memiliki peran yang sangat penting. Dan mulai dari sekarang, pelarangan itu akan dicabut secara permanen. Bukan hanya bagi The First Knight saja, tapi semua Knighthood dan grup mercenari di ibu kota harus melakukan yang terbaik untuk melindungi ibu kota. Aku akan membicarakan ini dengan kapten penjaga. Jadi, silakan kendali atas gate itu ke penjaga ibu kota." Tepat setelah mengatakan itu, Pangeran Geralt pun berlalu pergi dari sana. Meski Pak Hudson mengangguk dan akan melakukan sesuai perintahnya. Setelah kepergian Pangeran Geralt di sana, Pak Hudson yang telah menahan kesalahannya sejak tadi mengepalkan tangannya begitu erat sembari berpikir, "Sialan, pangeran ke-6 rendahan itu. Apa kau meremehkan kekuatan Randall County? Aston, First Knight, Pangeran Geralt, kebahagiaan kalian tidak akan bertahan lama." Kita beralih kembali pada Raul dan kelima bawahannya yang tengah menyusuri gate-nya untuk menemukan guardian penjaganya. Namun, semakin mereka menjelajahinya, jalan yang mereka lalui semakin sempit, yang membuat para bawahannya kesulitan untuk bertarung di sana. Bahkan Jack mengeluh, "Si anjing, kenapa jalan sempit sekali? Aku bahkan tidak bisa memegang pedangku dengan benar." Philip di sampingnya membalas, "Tapi setidaknya mereka tidak bisa menepung kita." Mendengar keluhan mereka, Pierce yang mengintai dari atas mereka mengatakan, "Jalannya akan tetap begini untuk sementara waktu, jadi kuharap kalian tetaplah waspada." Jack yang masih merasa kesal bertanya, "Woi, Pierce, kemampuanmu bekerja dengan baik di medan sempit seperti ini ya?" Tentu saja, Pierce tak menjawab pertanyaannya karena ia harus fokus memperhatikan sekitarnya. Kemudian, Nakia yang berjalan paling belakang tiba-tiba saja keseleo, yang membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Untungnya, Josh yang berjaga di belakang melihatnya hingga ia bisa langsung menangkap Nakia sebelum terjatuh. Jalannya agak terjal.
Jadi berhati-hatilah Nona Alkemis. Nakia yang merasa agak malu pun tersenyum dan berterima kasih atas bantuannya. Namun, meskipun Nakia mengatakannya atas dasar tidak enak karena merepotkannya, Josh malah terpesona dengan senyumannya yang buatnya salting seketika. Tidak apa-apa kok. Jika kamu perlu bantuan, panggil AA kapanpun ya, oke? Tentu saja, tingkah Josh yang seperti itu membuat Pierce menghela napasnya. Bahkan Jack mengatakan, "Hais, aku rasa bocah itu perlu menahan emosinya." Tanpa tahu akan hal itu, Raul yang berjalan paling depan kini terlihat cemas dengan medan di sana yang membuatnya berpikir. Mungkin karena ini adalah Getrangse, bahkan jalannya pun sulit untuk dilalui. Berjalan cukup lama seperti ini memakan banyak stamina. Aku bisa masuk ke sini juga berkat bantuan dari penjaga pasukan ibu kota. Tapi pada akhirnya, ini bukanlah misi resmi, jadi aku tidak bisa membawa banyak orang. Dan untungnya, Nakia adalah support terbaik untuk pasukan kami. Meski begitu, kalau begini terus, kami pasti akan kelelahan sebelum raidnya dimulai. Lalu, melihat medan yang kami lalui ini, bahkan jika kami beristirahat, aku tak merasa itu akan berguna. Apa yang harus kulakukan? Saat terlalu mikirin hal itu, Nakia tiba-tiba saja berkata, "Permisi semuanya, bisakah kita beristirahat sebentar? Aku rasa kita semua sudah kelelahan. Jika boleh, aku mau membantu kalian untuk memulihkan diri." Mendengar hal itu, Philip yang tak mengerti maksudnya pun bertanya, "Memulihkan diri gimana?" Sembari mengeluarkan sebuah botol dari tasnya, Nakia menjelaskan, Aku membawa sesuatu untuk berjaga-jaga. Ini adalah stamina recovery potion yang aku buat sendiri. Kualitasnya memang tidak sebagus buatan The Monastery, tapi ini pasti bisa membantu." Jack yang penasaran pun mengambil botolnya, lalu tanpa mengatakan apapun, Jack langsung menangguk semuanya, yang tentu membuat Nakia terkejut. Jika kamu langsung minum sebanyak itu, Namun sebelum Nakia menyelesaikan kalimatnya, Jack yang sudah merasakan efeknya berteriak, "Wow, badanku dibanjiri energi nih!" Nakia yang hanya bisa pasrah melihatnya mengatakan, "Ini adalah potion yang konsentrasinya cukup keras, jadi kita bisa membaginya dengan sekali teguk saja. Tapi kamu meminum semuanya. Untungnya aku bawa lebih banyak." Mendengar hal itu, Philip yang merasa malu dengan tingkah rekannya pun hanya bisa menghela napasnya. Bersamaan dengan Pierce yang mengatakan, "Nona Alkemis, harap maklumi saja ya. Si bajingan itu, otaknya sudah berganti dengan otot. Jadi, dia tidak akan mengerti hal-hal seperti ini." Tentu saja, Nakia hanya bisa memakluminya. Meski begitu, ia tetap membagikan potion yang tersisa pada mereka. Di saat Nakia membagikan potionnya, Raul yang melihatnya pun berpikir, Nakia, dia bisa membuat potion yang hanya bisa dibuat oleh priest resmi yang menggunakan divine power hanya dengan alchemy saja. Sekarang, kau bisa maju tanpa perlu khawatir lagi. Sudah kuduga membawa Nakia kemari adalah pilihan terbaik. Dan saat kemudian, setelah semua orang meminum potionnya, Raul yang memimpin jalannya pun mengatakan, "Bagus, dan karena tadi kita sudah pulih berkat Nakia, haruskah kita lanjut lagi, Dax?" Jackie yang begitu bersemangat membalas, "Gaskin bos, Guardian atau apalah itu, ayo kita hajar mereka." Namun, tanpa pengetahuan mereka, tak jauh dari tempat mereka berada, monster Guardian Gate yang mereka cari, yang merupakan Lionman Borman, champion level 77 berang B, dengan Triads Armored, The Mormon Molars, Dunman, telah merhentikan mereka dari atas sebuah tebing. Kita beralih ke sebuah penjara di dalam gate, tempat di mana Presiden Grey menjorokkan mata-mata kekaisaran. Hari itu, saat penjaga di sana tengah berjaga seperti biasanya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Presiden Grey di sana. Wakil Presiden Grey? Kapan Anda tiba di sini? Presiden Grey tersenyum membalas, "Kalian sudah bekerja keras. Aku ingin menginterogasi tawanan ini. Jadi, bisakah kalian pergi sebentar?" Mendengar hal itu, kedua penjaga di sana pun mengangguk dan pergi meninggalkannya. Dengan begitu, Presiden Grey kini berduaan saja dengan si tawanan, hingga ia bisa mengatakan, "Apa kau masih tidak mau bekerja sama dengan kami? Aku tidak paham, kenapa kau sangat setia pada kekaisaran yang kau agung-agungkan itu." Mendengar hal itu, tahanan itu melirik Presiden Grey sebentar, lalu tersenyum membalas, "Apa kau meremehkanku? Aktingmu itu bahkan tidak bisa membuatku tertawa. Kau kira Imperial Hound sebodoh itu?
Kenapa tidak kau tunjukkan saja wujud aslimu? Video ini pun diakhiri dengan, tepat setelah tahanannya mengatakan itu, wujud Presiden Grey pun berubah, di mana ternyata itu adalah Kain yang menyamar. Kini, setelah melepaskan penyamarannya, Kain bertanya, benar, kelihatannya reputasi Duke Brigadir Kekasaran itu bukanlah sebuah kebohongan. Aku sekarang bisa paham kenapa guild kami jatuh di tanganmu. Jadi haruskah kita memulai tugasnya sekarang?